RM secara pribadi menceritakan rumor bahwa dia akhirnya mendapatkan SIM. Meskipun RM adalah pemimpin grup, dia telah bertahun-tahun menjadi satu-satunya anggota yang belum mendapatkan SIM. ARMY menduga ini mungkin tidak lagi benar. RM punya ketertarikan pada bersepeda sehingga transportasi itulah yang paling sering dipilihnya. Jadi dia sangat menderita ketika dia akan mendapatkan SIM-nya. Sementara anggotanya telah menggodanya karena ketidakmampuan untuk mengemudi. Mereka juga telah setuju bahwa mungkin demi kepentingan terbaik sama orang, bahwa dia tidak pernah melakukannya karena reputasinya sebagai God of Destruction. Suga bahkan pernah memberitahu RM bahwa dia tidak boleh mengemudi demi kedamaian dunia. Terlepas dari semua ini, ketika visualizer resmi untuk Hectic with Cold, sebuah lagu dari album solo RM Indigo dirilis, ARMY mulai bertanya-tanya apakah RM akhirnya mendapat SIM. Dalam video itu yang tampak diambil dari sudut pandang orang pertama RM, seorang pria terlihat masuk ke dalam mobil dan mengemudi di jalan. Mempertimbangkan, RM telah mengatakan bahwa dia akan mendapatkan SIM selama pembuatan film Sexy No Kim miliknya dan Balming Tiger. ARMY mulai percaya bahwa ini adalah kemungkinan nyata. Aku akan mendapat lisensiku tahun ini, aku akan mendapatkannya secara nyata, aku harus berhenti menggoda tentang aku tidak punya lisensi, kata RM. Sekarang RM telah membahas rumor tentang SIM-nya. RM baru-baru ini mengadakan pesta streaming langsung untuk Indigo di platform Station Head saat memainkan Hectic with Cold. RM menanggapi komentar itu dan membantah klaim bahwa dia sudah mendapatkan lisensinya. RM mengatakan, teman-teman, aku tidak punya SIM, jangan salah paham. Nah, itu dia. Jadi tidak perlu terburu-buru bagi mereka yang masih belum mendapatkan SIM. RM bahkan masih belum punya. Yang kedua, dancer Filipina ungkap rasanya bekerja sama dengan Jungkook di video musik Dreamer. Jungkook baru-baru ini mendapat perhatian setelah dia tampil di upacara pembukaan Piala Dunia dan merilis lagunya Dreamers. Sepanjang waktunya di Qatar, idola itu mendapat perhatian karena visual dan bakatnya. Tapi, sepertinya mereka yang bekerja dengan Jungkook tidak punya kata-kata baik yang cukup untuk dikatakan tentang sang idola. Pada bulan Oktober, Jungkook pergi ke Qatar untuk syuting video musik dan ARMY yang beruntung membagikan foto-foto dari syuting itu. Tentu saja videonya sendiri sempurna dan netizen senang melihat Jungkook bersinar. Baru-baru ini, seorang dancer yang terlibat dalam video musik berbagi pengalamannya bekerja sama dengan sang idola. Dalam wawancara itu, penari Filipina Ellen Charles Saguyon mengatakan kata-kata baik tentang sang idola. Sejak hari pertama syuting, Jungkook memastikan untuk berinteraksi dengan semua orang di sekitarnya. Ellen mengatakan, aku masih ingat pertama kali aku melihatnya pada hari pertama syuting. Semua orang di lokasi syuting sangat bersemangat. Kami siap untuk melakukan latihan pertama dan kemudian dia masuk dengan timnya. Aku menatapnya tepat di matanya dan dia tersenyum. Dia menyapa setiap dancer di lokasi syuting. Dancer kemudian mengungkapkan bahwa itu lebih dari sekedar senyuman yang mereka hargai. Ellen menjelaskan bahwa dia akan selalu datang dan berinteraksi dengan para dancer, memastikan mereka baik-baik saja dan memastikan mereka tidak merasa diabaikan. Ellen mengatakan, dia selalu mengucapkan terima kasih. Dia berbicara bahasa Korea dan terkadang bahasa Inggris. Jungkook selalu memeriksa kami untuk melihat apakah semua orang baik-baik saja atau lelah. Dia membungkuk setiap kali kami selesai mengambil gambar. Dia sangat baik. Dia tidak pernah mengabaikan kita, kata Ellen. Meskipun Jungkook adalah salah satu vokalis BTS, penari latar tidak bisa berhenti memuji tarian sang idola. Ellen mengatakan, ada bagian di mana dia menari dengan kami berdua. Gerak kaki sederhana, tapi keterampilan menarinya luar biasa. Seperti dia benar-benar punya itu. Itu adalah pengalaman bekerja dengan Jungkook, kata Ellen. Tentu saja, meskipun banyak orang telah berbagi tentang kepribadian dan bakat Jungkook, Ellen juga memberi ARMY beberapa TMI tentang visual dan wangi sang idola. Tidak mengherankan, penari itu memuji menggunakan kata sifat yang kontras untuk menggambarkan sang idola dengan sempurna. Ellen mengatakan, pertama kali aku melihat Jungkook, aku perhatian betapa tingginya dia, tingginya 6 kaki. Wajah Jungkook seperti bayi, aku ingat aromanya adalah aroma yang paling berkesan sepanjang hidupku. Seperti aku masih ingat setiap kali aku menonton video musik, parfumnya seperti bau jantan dengan campuran aroma bayi. Tidak mengherankan kalau banyak orang punya prasangka tentang idola dan selebriti, tapi Jungkook membuktikan kesalahan ini karena Ellen tidak bisa berhenti memuji grup itu. Dia bahkan mengungkapkan bahwa itu membuatnya mendengarkan BTS dan dia mendengarkan setiap lagu dan menonton setiap video. Ellen mengatakan,
Aku tidak pernah benar-benar tahu sampai aku bekerja dengan Jungkook. Seperti dia mengubah sesuatu dalam diriku karena aku selalu berpikir artis besar seperti dia akan mengabaikan orang atau menghina kami hanya karena mereka sangat terkenal. Tapi Jungkook membuatku mengubah pemikiran itu karena dia menunjukkan cinta dan kebaikan kepada kami dengan gerakan dan kata-kata sederhana. Dia berbeda, kata Ellen. Seperti biasa, Jungkook membuktikan bahwa terlepas dari ketenaran global, sang idola tetap rendah hati dan memastikan untuk memperlakukan semua orang secara setara. Yang ketiga, media Korea dilaporkan mengonfirmasi penampilan reality series V mendatang, dan itu membuktikan bahwa mimpi bisa jadi kenyataan. Sejak debut tahun 2013, para anggota BTS telah mendapatkan ketenaran global dan mencapai hal-hal yang hanya diimpikan oleh orang-orang seusia mereka. Tidak ada bedanya dengan V, dan sang idola baru-baru ini mendapat perhatian setelah media Korea mengonfirmasi bahwa dia akan muncul di reality masa depan yang akan memungkinkan mencapai mimpi lain. Pada 6 Desember, outlet Korea Star News mengungkapkan bahwa V telah pergi ke Meksiko untuk syuting acara Sojin yang dibuat oleh P. Dinayong. Acara ini adalah seri spin-off dari reality show populer Yeon's Kitchen dan diatur untuk menampilkan restoran baru yang dijalankan oleh Lee Sojin. Artikel media Korea juga mengungkapkan bahwa V bukanlah satu-satunya bintang tamu. Dalam artikel itu disebutkan bahwa anggota Wuga Squad Choi Woo-sik, Park Seo-joon juga diumumkan, dan banyak yang berpikir bahwa kemunculan V bisa menjadi reuni antar anggota. Setelah berita itu dirilis, ARMY menjadi sangat emosional karena mereka menyadari bahwa V benar-benar mencapai salah satu mimpinya melalui acara ini. Di media sosial, penggemar mulai membagikan klip dan gambar V mengungkapkan keinginannya untuk tampil di acara dari P. Dinayong. Secara khusus, salah satu foto menunjukkan V mengungkapkan bahwa ia ingin menjadi bagian dari salah satu acara P. Dinayong. Dalam run BTS yang merupakan kolaborasi dengan P. Dinayong untuk Game Caters, V sebenarnya mendapat tiket agar ia bisa tampil di salah satu acaranya di masa mendatang. Sepertinya V mungkin telah menguangkan tiketnya untuk membantu mewujudkan salah satu mimpinya. Tapi V bukan satu-satunya anggota BTS yang meraih mimpi tahun ini. Bulan lalu, merek mie instan Ottogi mengisyaratkan kolaborasi untuk Jin Ramen. Mereka terkenal dan kemudian mengungkapkan bahwa Jin adalah model terbaru untuk merek itu. Setelah berita dirilis, ARMY membagikan klip lama dari idola itu di mana Jin mengungkapkan bahwa dia selalu ingin menjadi model untuk Jin Ramen. Meski tahun 2022 hampir berakhir, sepertinya para member BTS terus membawa kabar baik untuk ARMY. Acara ini mungkin tidak akan ditayangkan hingga tahun 2023, tapi fakta bahwa V bersatu kembali dengan anggota Wuga Squad dan telah melakukan perjalanan ke Meksiko tanpa diketahui siapapun sudah cukup untuk membuat ARMY bahagia. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.